Jadi kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai peran asuransi dalam risiko bisnis. Selamat menyaksikan! Halo guys, perkenalkan nama saya Marista Soleman dengan NPM 0204221143. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas mengenai definisi asuransi, unsur dalam asuransi, manfaat asuransi, dan prinsip-prinsip dalam asuransi. Definisi asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi. Dengan harapan, pada saat risiko dialihkan ke pihak asuransi, maka perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usaha. Nah, di sini juga ada definisi asuransi menurut Mollengraf. Asuransi kerugian ialah persetujuan dengan mana satu pihak penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain, tertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh ketanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu serta kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi. Nah, kemudian di sini ada unsur dalam asuransi. Pada poin pertama yaitu pihak tertanggung yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur. Nah, dan pada poin kedua, pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang santunan kepada pihak tertanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tentu. Dan yang ketiga, suatu peristiwa yang tak tentu atau tidak diketahui sebelumnya. Yang keempat, kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tentu. Manfaat asuransi. Pada poin pertama yaitu asuransi mampu berperan sebagai menetralisir resiko. Dan yang kedua, asuransi sebagai pihak pengganti kerugian. Ketiga, mengurangi siksaan mental dan fisik bagi pihak tertanggung yang disebabkan oleh rasa takut dan kekhawatiran. Yang keempat, menghasilkan tingkat produksi, tingkat harga, dan struktur harga yang optimum. Dan yang kelima, memperbaiki posisi persaingan perusahaan kecil. Selanjutnya terdapat 4 poin prinsip-prinsip resiko. Saya hanya menjelaskan pada poin pertama. Untuk poin pertama, yaitu Principle of Indemnity. Prinsip ini mengatakan bahwa pihak yang mengasuransikan tidak bisa memperoleh uang pertanggungan lebih dari kerugian yang sebenarnya pada saat terjadi kejadian yang merugikan. Berapapun asuransi yang dibeli, prinsip semacam itu bisa mengendalikan problem moral hazard. Asuransi dalam hal ini dirancang untuk mengembalikan kondisi situasi sebelum terjadinya kerugian. Dengan prinsip semacam itu, kemungkinan seseorang bisa melakukan moral hazard bisa dikurangi secara signifikan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andira Strikumana dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini akan menjelaskan prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan. Prinsip ini mengatakan bahwa asuransi didasarkan pada adanya kepentingan yang diasuransikan. Dari pihak-pihak yang mengasuransikan harus bisa menunjukkan hal tersebut pada waktu meminta uang pertanggungan. Bukti adanya kepentingan yang diasuransikan bisa ditunjukkan melalui bukti kepemilikan, sewa, atau lainnya. Prinsip seperti ini sangat bermanfaat untuk mengurangi problem moral hazard
Pada prinsip semacam ini secara efektif juga bisa menghalangi penggunaan asuransi sebagai alat perjudian. Terus ada prinsip subrogasi. Prinsip ini mengatakan bahwa seorang memberi asuransi, maka perusahaan asuransi berhak atas kas yang akan diterima pihak yang mengasuransikan. Dari pihak ketiga, prinsip ini menggunakan konsekuensi dan lanjutan dari prinsip-prinsip indemnity. Pihak yang mengasuransikan tidak bisa memperoleh ganti rugi dari beberapa pihak sekaligus. Prinsip subrogasi juga menghalangi moral hazard yang mungkin muncul. Prinsip ini bermakna untuk menurunkan premi asuransi. Titik pada beberapa jenis asuransi, kas yang diperoleh dari pihak ketiga yang teledor bisa cukup signifikan. Kas termaksud tersebut bisa dipakai oleh perusahaan asuransi yang mengurangi kerugiannya atau untuk mengurangi kerugiannya. Dia mempunyai implementasi pada penurunan premi yang dibebankan perusahaan asuransi tersebut. Alasan ini adalah prinsip-prinsip semacam itu menaruh orangnya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kecerobohannya, dan karena harus bertanggung jawab akibat dari perbuatannya, maka dari itu dia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Terus adalah selanjutnya itu prinsip itikat baik sepenuhnya. Kontrak asuransi didasarkan pada kepercayaan bersama. Titik standar kejujuran yang tinggi dipegang untuk kontrak asuransi. Jika terjadi pelanggaran terhadap standar kejujuran tersebut, kontrak asuransi bisa dibatalkan. Standar kejujuran yang tinggi bisa diimplementasikan ke kontrak asuransi melalui presentasi, warranty assist, penyembunyian, dan kesalahan. Terus ada selanjutnya itu transfer resiko. Yang pertama itu mentransfer resiko perusahaan asuransi. Terus yang kedua mentransfer resiko ke perusahaan non asuransi. Nah, apa sih itu mentransfer resiko perusahaan asuransi? Nah, maksudnya itu perusahaan mendaftarkan dirinya ke perusahaan asuransi. Pendaftaran ke perusahaan asuransi ini dapat dilakukan berbagai bentuk, seperti yang pertama yaitu asuransi pada benda-benda yang dimiliki oleh perusahaan, contohnya kendaraan, mesin, bangunan, komputer, dan lain-lainnya. Terus yang kedua ada asuransi jiwa dan kesehatan. Nah, maksudnya itu asuransi ini tuh mencangkup kepada asuransi yang dilakukan pada setiap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, sehingga pada saat perusahaan mengalami kecelakaan kerja atau sakit, maka karyawan tersebut mendapatkan tanggungan biayaan dari perusahaan. Menurut Herman Darmawi, jika perusahaan memindahkan resiko kepada perusahaan asuransi, maka perusahaan ini harus membayar premi yang dapat dibagikan ke dalam dua bagian. Yang pertama itu low allowance, yaitu perkiraan pihak asuransi tentang kerugian harapan tanggungan. Terus yang kedua yaitu loading, yang meliputi biaya profit margin dapat dan perkiraan mengeluarkan pengeluaran tak terduga. Renting ini bisa mencapai 30% dengan sampai 40% dari premi. Jika perusahaan bermaksud menanggung resiko sendiri, maka harus mempertimbangkan apakah akan memilih lebih. Baik, sebelumnya saya Namira Egal. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu mentransfer resiko ke perusahaan non-asuransi. Nah, perusahaan akan memindahkan sejumlah risiko yang akan dialaminya ke perusahaan yang lain. Ini dapat dilakukan seperti yang pertama, perusahaan akan mentransfer sejumlah pekerjaannya ke pihak lain karena jika dikerjakan sendiri tidak memungkinkan atau tidak dapat terselesaikan dengan baik. Yang kedua, perusahaan akan memindahkan sejumlah asetnya dari bentuk uang ke bentuk benda seperti tanah, gedung yang diperkirakan ke depannya memiliki nilai yang cukup tinggi. Yang ketiga, menitipkan sejumlah barang-barang berharga perusahaan ke tempat yang dianggap aman, seperti safety box di perbankan. Nah, yang terakhir yaitu mendiversifikasikan aset, di mana perusahaan memiliki aset-aset di tempat yang berbeda.
Nah, selanjutnya adalah resiko sektor bisnis asuransi. Permasalahan yang terjadi pada saat klaim asuransi, maka perusahaan harus menyediakan dana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, seperti kecelakaan, kebakaran, kematian, atau sebagainya. Nah, yang kedua yaitu jika perusahaan asuransi membuka kantor di wilayah rawan gempa, bencana tsunami maupun gunung berapi, ini merupakan suatu permasalahan bagi klaim asuransi, dikarenakan harus membayar bukan pada satu orang saja atau beberapa perusahaan, melainkan secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu pihak perusahaan asuransi akan berusaha menghindari anggota atau klien yang mencoba asuransikan produknya yang memiliki risiko yang tinggi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang keempat yaitu risiko yang terjadi akibat faktor ketidakjujuran yang dilakukan oleh para audit internal perusahaan. Yang terakhir yaitu risiko keputusan manajemen yang menyangkut dengan pengolahan dana yang tidak tepat. Selanjutnya yaitu alasan umum di mana perusahaan asuransi berpendapat risiko tidak dapat diasuransikan. Yang pertama yaitu tingkat risiko yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat diukur, dan tidak dapat dianalisis secara wajar. Beberapa jumlah tanggungan yang akan ditanggung memiliki potensi terjadinya risiko yang sangat tinggi dan sangat besar. Yang kedua, tingkat risiko bersifat jangka panjang dan sangat sulit, dan tidak dapat dimengerti kapan akan terjadinya risiko tersebut. Selanjutnya yaitu risiko yang bisa diasuransikan. Yang pertama, kerugian risiko karena bisa ditentukan dan bisa diukur. Yang kedua, risiko karena memiliki banyak kemiripan. Yang ketiga, kerugian yang harus terjadi karena ketidaksengajaan atau kecelakaan. Yang keempat, kerugian yang tidak diakibatkan oleh bencana. Yang kelima yaitu probabilitas kerugian yang terjadi tidak terlalu tinggi. Dan yang keenam adalah kerugian yang besar. Selanjutnya adalah syarat-syarat suatu resiko yang diasuransikan. Menurut Herman Darmawi, ada 6 syarat tersebut. Yang pertama, kerugian potensial cukup besar akan tetapi probabilitasnya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, probabilitas kerugian dapat diperhitungkan. Yang ketiga, terdapat sejumlah besar unit terbuka terhadap risiko yang sama. Yang keempat, kerugian yang terjadi bersifat kebetulan. Dan yang kelima, kerugian tertentu. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu bukan risiko katastrofon. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan untuk materi berikut adalah industri asuransi. 1 adalah asuransi personal dan asuransi properti dan kecelakaan. Asuransi personal berkaitan langsung dengan individu. Risiko yang bisa diasuransikan adalah risiko yang timbul dari kejadian yang bisa mengganggu pendapatan dari seseorang. Asuransi properti dan kecelakaan menanggung risiko yang bisa menghancurkan properti yang ada. Asuransi tersebut berbeda dengan asuransi personal. Dalam asuransi personal, fokus kita adalah kemampuan untuk memperoleh properti di masa mendatang dari seseorang. Dalam asuransi kecelakaan, fokus kita adalah pada kekayaan yang sudah ada. Asuransi properti dan kecelakaan mencakup antara lain kebakaran, kecelakaan,
dan kewajiban yang timbul. Yang kedua adalah asuransi sukarela dan wajib. Nasabah bisa secara sukarela mengasuransikan eksposurnya. Yang ketiga adalah asuransi publik dan swasta. Perusahaan asuransi bisa merupakan perusahaan swasta dan bisa juga merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara. Beberapa contoh perusahaan asuransi swasta adalah asuransi Tata Wahana, asuransi Beringin, Allianz dan lain sebagainya. Beberapa contoh perusahaan asuransi yang dimiliki atau diselenggarakan oleh negara adalah Jamsostek, asuransi kesehatan atau Askes. Yang keempat adalah reasuransi. Reasuransi merupakan bagian penting dari industri asuransi. Reasuransi berarti mengasuransikan asuransi. Reasuransi bisa dilakukan melalui perjanjian kerjasama antar perusahaan asuransi. Dalam hal ini, perusahaan asuransi bergabung untuk menanggung risiko bersama. Juga bisa dilakukan dengan membeli asuransi dari perusahaan asuransi lain, atau dari perusahaan asuransi yang memfokus pada risiko asuransi. Perusahaan asuransi yang mentransfer risiko tersebut disebut sebagai ceding company. Perusahaan lain yang menerima risiko tersebut dinamakan sebagai reinsurer. Risiko yang dipertahankan oleh perusahaan asuransi dinamakan sebagai line atau retention. Dan bagian risiko yang diasuransikan dinamakan dengan cession. Proses mentransfer risiko tersebut dinamakan sebagai retrocession. Persamaan asuransi swasta dan pemerintah. Dinilai keberhasilannya jika A. mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada para nasabahnya. B. Jumlah nasabah tersebut bertambah setiap waktunya. C. Jumlah perusahaan cabang semakin bertambah terutama setiap provinsi, kabupaten, bahkan di berbagai negara. Demikian saya serahkan untuk pemateri berikutnya. Baik, saya di sini akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh pemateri sebelum saya, yaitu tentang persamaan asuransi swasta dan pemerintah. Persamaan asuransi swasta dan pemerintah yang pertama yaitu sama-sama menawarkan berbagai tawaran untuk bisa diasuransikan, seperti asuransi jiwa, kesehatan, kehilangan benda, kebakaran, dan lain sebagainya. Persamaan asuransi swasta dan pemerintah yang kedua yaitu sama-sama memiliki skala acuan yang dirancang oleh kantor pusat untuk diaplikasikan oleh berbagai kantor cabang dan para pegawainya. Skala acuan yang dibuat oleh pihak kantor pusat adalah berdasarkan pada kemampuan perusahaan, karena jika melebihi kemampuan yang dimiliki, malah akan membuat perusahaan bermasalah. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu hubungan manajemen risiko dengan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya menerapkan konsep manajemen risiko. Dalam artian, perusahaan asuransi menjadikan ilmu manajemen risiko sebagai bentuk cara ia mendapatkan profit dalam menjalankan aktivitas perusahaannya. Materi yang akan saya sampaikan selanjutnya yaitu perbedaan manajemen risiko dan asuransi. Perbedaan manajemen risiko dan asuransi yang pertama,
Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membantu tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dan dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Berbeda dengan asuransi, asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dan dari berbagai risiko yang mungkin terjadi, dengan harapan pada saat risiko dialihkan ke pihak asuransi, maka perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usaha. Perbedaan manajemen risiko dan asuransi yang kedua. Manajemen risiko adalah suatu ilmu yang diajarkan dan dikaji, dianalisis, dan dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di berbagai sekolah, khususnya universitas. Berbeda dengan asuransi, asuransi adalah sebuah perusahaan yang didirikan dengan kepemilikan struktur organisasi di mana di sana terdapat komisaris dan manajemen perusahaan dengan orientasi utama perusahaan memperoleh prestasi yang maksimal dan bersifat kontinuitas atau berkelanjutan. Perbedaan manajemen risiko dan asuransi yang ketiga. Manajemen risiko lebih menekankan kegiatan pada menemukan dan menganalisa risiko murni. Berbeda dengan asuransi yang merupakan salah satu cara menanggulangi risiko murni tertentu. Perbedaan manajemen risiko dan asuransi yang keempat, yaitu manajemen risiko, tugas hakikatnya hanya memberikan penilaian belaka terhadap semua teknik penanggulangan risiko termasuk asuransi. Berbeda dengan asuransi yang tugasnya menangani seluruh proses pengalihan risiko. Perbedaan manajemen risiko dan asuransi yang kelima. Manajemen risiko pada pelaksanaan programnya menghendaki adanya kerjasama dengan sejumlah individu dan bagian-bagian dari perusahaan. Berbeda dengan asuransi yang melibatkan jumlah orang dan kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Perbedaan asuransi dan manajemen risiko yang keenam. Manajemen risiko pada keputusan manajemen risiko mempunyai pengaruh yang lebih luas atau besar terhadap operasi perusahaan. Berbeda dengan asuransi yang pada keputusan di bidang asuransi mempunyai pengaruh yang lebih luas. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu fungsi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Nah, fungsi ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, produksi. Fungsi produksi dalam asuransi sama dengan fungsi penjualan atau pemasaran dalam perusahaan biasa. Penjualan asuransi merupakan kunci memancing kesuksesan perusahaan asuransi karena perusahaan asuransi menggunakan prinsip law of the large number. Yang kedua, underwriting. Underwriting adalah fungsi yang dilakukan untuk memilih asuransi yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Tujuan dari underwriting adalah untuk melihat agar pemohon tidak mempunyai risiko atau tidak menghasilkan kerugian yang menyimpan jauh dari perkiraan oleh perusahaan asuransi. Kadang-kadang asosiasi untuk underwriter dibentuk untuk mengefektifkan pekerjaan underwriting. Risiko tertentu akan sangat sulit, tidak efisien untuk ditanggung oleh perusahaan asuransi. Asosiasi yang terdiri dari perusahaan asuransi bisa dibentuk untuk tujuan bisa menekankan underwriting untuk risiko-risiko tersebut. Nah, yang ketiga, penentuan premi. Bantuan premi biasanya merupakan hal yang cukup teknis dan kompleks. Pada asuransi jiwa, penentuan premi bisa dilakukan dengan lebih mudah tetapi pada jenis asuransi lain, misalnya kecelakaan, penentuan premi lebih sulit dan kompleks. Pada prinsipnya, penentuan premi dilakukan dengan menghitung kerugian yang diperkirakan untuk kelas risiko tertentu, ditambah target keuntungan, kemudian menghitung jumlah eksposur atau kontrak yang akan diperoleh, kemudian membagi kerugian yang diharapkan tersebut dengan jumlah kontrak. Penentuan risiko mudah dilakukan, sementara pada situasi lainnya, penentuan tersebut sulit dilakukan. Pada beberapa situasi, penentuan risiko mudah dilakukan, sementara pada situasi lainnya, penentuan tersebut sulit dilakukan. Secara umum, premi yang ideal adalah tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.
adil untuk semua nasabah, bisa direvisi, mendorong usaha pencegahan kerugian. Premi yang tidak terlalu tinggi atau rendah bisa menutup biaya perusahaan dan target keuntungan perusahaan asuransi dan tidak bisa mengundang kontroversi dan campur tangan pihak yang berwenang bisa masuk. Jika persaingan cukup ketat, maka persaingan akan menentukan batas atas asuransi. Penentuan premi juga menjadi sulit karena data historis sering digunakan untuk memperkirakan kerugian di masa mendatang. Kerugian di masa mendatang, titik kejadian yang tidak diinginkan sering terjadi tanpa terduga. Yang keempat, manajemen klaim. Jika kejadian yang merugikan terjadi, maka nasabah akan mengajukan klaim pertanggungan atas kerugian yang mereka derita. Perusahaan asuransi harus bisa mengelola klaim tersebut dengan baik, meliputi inspeksi di lapangan untuk membuktikan benar tidaknya klaim, menentukan besar kerugian, menentukan apakah perlu ada penyesuaian terhadap klaim atau tidak, dan seberapa besar penyesuaian tersebut, serta menyetujui dan biarkan klaim tersebut. Petugas lapangan yang melakukan inspeksi seperti itu sering dinamakan sebagai adjusters, yang bisa merupakan pegawai tetap perusahaan asuransi. Bisa juga pihak luar yang independen. Penyelesaian klaim yang cepat berhati-hati diperlukan dalam hal ini. Penyelesaian yang lambat membuat nasabah menjadi tidak puas. Penyelesaian yang tidak berhati-hati bisa memunculkan kecurangan atau penipuan yang dilakukan oleh pihak nasabah. Nah, selanjutnya yang kelima, investasi oleh perusahaan asuransi. Pendapatan perusahaan asuransi sebagian diperoleh dari pendapatan investasi titik premi yang diterima oleh perusahaan asuransi. Akan diputar dulu atau diinvestasikan sebelum dibayarkan kepada pemegang polis asuransi. Pendapatan perusahaan asuransi dari investasi bisa cukup signifikan pendapatan dari investasi tersebut. Bisa digunakan untuk mengurangi premi yang dibebankan kepada nasabah titik premi yang lebih kecil, menjadikan daya saing perusahaan asuransi lebih baik. Perusahaan sebanyak polis atau kontrak asuransi yang bisa diterbitkan dan semakin mempermudah dan mengefektifkan bisnis asuransi tersebut. Yang keenam, fungsi lainnya. Perusahaan asuransi menjalankan fungsi riset pemasaran, manajemen sumber daya manusia, pendanaan, dan fungsi akuntansi. Kondisi yang memungkinkan berkembangnya usaha asuransi. Selanjutnya, kondisi yang memungkinkan berkembangnya usaha asuransi. Menurut Suisno Jojo Sudarso, ada beberapa kondisi yang memungkinkan berkembangnya usaha asuransi. Kondisi tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama, sistem ekonomi masyarakat berbentuk sistem perekonomian bebas. Yang kedua, masyarakatnya sudah sangat maju dan merupakan masyarakat industri. Nah, yang ketiga, peraturan perundang-undangan sudah terorganisasi dengan baik, diterapkan secara fair dan sudah diketahui oleh masyarakat secara luas.